Ya, shalom warga kerajaan, jemaat yang saya kasihi GBI Clear Bontang dan juga anak-anak rohani kami yang ada di Bethania Blessing di kota Jambi. Bahagia sekali hari ini saya bisa menghadirkan Mana Surga Spesial Holy Land. Dan saat ini saya berada di kota Nazaret di Galilea, kurang lebih 30 km dari Danau Galilea, Bapak Ibu kasih, di bagian utara wilayah Israel. Dan Nazaret ini adalah satu kota tempat di mana Yesus setelah dia dari Mesir dibawa oleh papa mamanya masuk ke tanah perjanjian ini, tapi tinggalnya di Nazaret. Dan itu satu bagian yang menarik Bapak Ibu kasih. Kenapa? Nazaret ini dari akar kata netzer, yang artinya tunas atau taruk, bahkan juga punya pengertian kembang yang sedang bertumbuh atau sedang bertunas atau sedang berbunga. Dan satu bagian yang menarik Bapak Ibu kasih, sejak kehadiran Yesus, dulunya Nazaret adalah sebuah kampung kecil. Sampai Nathanael saja nggak yakin bahwa akan ada sesuatu yang besar yang lahir dari Nazaret. Adakah sesuatu yang baik yang keluar dari Nazaret? Dan itu satu bagian yang hari-hari ini kita perlu yakini bahwa kalau hari ini kau merasa kecil, kau hari ini merasa tidak berdaya, hari ini kau merasa tidak berarti, hari ini kau sedang merasa sesuatu nggak ada yang bisa Anda banggakan dalam hidupmu, jangan kecil hati. Asal ada Yesus hadir dalam hidupmu, engkau seperti tunas yang sedang berkembang. Engkau seperti taruk yang sedang bertumbuh dan menghasilkan tunas dan akhirnya berbuah. Dan itu satu bagian yang menarik, yang realitas sejak kehadiran Yesus, Bapak Ibu. Nazaret menjadi bertumbuh dan berkembang. Bahkan Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Nama Nazaret jadi terkenal ketika ada Yesus yang dibesarkan di kota Nazaret. Sehingga Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Dan hari ini kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, ada Yesus dalam hidupmu, maka Tuhan bisa membuat terobosan dalam hidup saudara. Tuhan bisa membuat pemulihan dalam hidup saudara. Dan itu akan dikenal sebagai pengikut Kristus. Ada Yesus dalam hidup saudara. Walaupun hari ini kau tidak masuk hitungan, hari ini kau merasa kecil, merasa tak berdaya, merasa nggak ada apa-apanya, jangan khawatir. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, sekali lagi engkau akan seperti tunas yang berkembang. Seperti kata netzer dari bahasa Ibrani, dari akar kata Nazaret ini. Dan menarik sekali itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu kekasih, janganlah menjadi orang Kristen yang terus ketika ada Yesus dalam hidupmu, engkau gagal memperlakukan dia sebagai Tuhan. Ingat kekasih Tuhan, ketika Yesus ada di kota Nazaret ini, dalam Matius pasal yang ke-13 dikatakan, ayat yang ke-52 dikatakan di sana, ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, orang-orang di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saya berdoa supaya Bapak Ibu kasih tahu bagaimana memperlakukan Yesus dalam hidup saudara. Ingat, dia ada dalam hidup kita. Dia membuat Anda besar dalam tangannya. Dan dia ini dalam hati saudara bukan sebagai bayi. Ya, di kota Nazaret ini cukup dingin, suhunya 4 derajat Celcius ya, tangan sampai hampir beku ini Bapak Ibu kasih, dingin sekali, anginnya juga lumayan kencang. Dan saya rindu supaya saudara bisa mengerti bagaimana menjadi orang Kristen yang memperlakukan Yesus. Jangan sampai Anda menolak Yesus. Mungkin karena kita terbiasa jadi orang Kristen sampai kita lupa menghormati Yesus. Sampai kita lupa bagaimana memperlakukan Yesus sebagai Raja. Jangan perlakukan dia sebagai bayi di palungan saudara, tapi perlakukan dia raja di tahta hati saudara. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Sehingga segala keangkuhan kita, segala keegoan kita itu menjadi hilang. Dan ketika dia berkuasa atas wilayahnya, yaitu hidup saudara dan saya, maka dia sanggup dan mampu untuk membesarkan saudara dan memperkenalkan namanya, kebesarannya lewat hidup saudara, lewat bisnis saudara, lewat pernikahan saudara, lewat masa muda saudara. Dan dia ingin pakai hidup saudara seperti yang dia mau. Sebabnya hari ini kekasih Tuhan, belajar untuk bagaimana jangan menolak Yesus. Kapan Pak saya menolak Yesus? Ya ketika engkau nggak bisa memperlakukan dia sebagai Raja. Artinya kehendak saudara, kedaulatan saudara yang saudara lakukan. Bukan kemauan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Dan itu yang seringkali membuat Tuhan kecewa. Dan tanpa sadar ketika kemauan kita lakukan, kedagingan kita munculkan,
watak buruk kita masih kita lakukan, Bapak Ibu kasih, sifat buruk kita, perilaku dan perangai kita yang buruk itu masih kita lakukan, yang ngambekan tetap ngambekan, yang pelit tetap pelit, yang tersinggungan tetap tersinggungan, yang jahat tetap jahat, yang sirik tetap sirik, yang iri tetap iri, maka tanpa kau sadarin, kau sedang memperlakukan Yesus bukan sebagai raja, kau sedang menolak dia, bahkan dia bisa tergeser dalam hidup saudara. Sampai Alkitab dikatakan dalam Wahyu pasal 3, lihat aku berdiri di muka pintu. Kalau Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk, berarti kan dia ada di luar pintu rumah kita. Sebagai hari kekasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kasih untuk bisa belajar perlakukan Yesus di dalam hati saudara sebagai raja, seperti Obed-Edom. Obed-Edom berbeda dengan Usa. Tabut perjanjian ada di rumah Usa, tabut perjanjian juga ada di rumah Obed-Edom. Nah, waktu di rumah Usa ini kehilangan respek sama tabut perjanjian yang adalah gambar kehadiran Allah. Mungkin karena terbiasa setiap hari 22 tahun Bapak Ibu, ya, tabut itu ada di rumahnya Abinadab, papanya Usa, sehingga dia merasa biasa, sehingga nggak tahu melakukannya bagaimana. Berbeda ketika ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom bukan orang Yahudi, dia orang Filistin. Tapi menarik sekali, dia bertobat, dia terima Allah Yahweh sebagai Allahnya, dan dia dengan penuh sukacita dan merasa terhormat ketika dia menerima tabut perjanjian ada di rumahnya. Dia mempersembahkan mulai tekukur, dia mempersembahkan mungkin diberkati lagi naik jadi domba, naik jadi lembu, dan dia betul-betul menghormatinya. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak menolak Yesus, Bapak Ibu, dalam hidup kita, lewat tutur kata dan perbuatan kita? Nah, ini dia nih, ada dua hal yang Bapak Ibu harus buat. Miliki kedekatan dengan dia, dan hiduplah dalam ketetapannya. Jangan cuma sekedar merasa dekat dengan Tuhan, tapi Anda nggak melakukan firman Tuhan, ketetapannya. Itu akhirnya ngeroh. Kalau sudah ngeroh, wah repot tuh Bapak Ibu. Demikian juga sebaliknya, jangan cuma sekedar yang penting firman. Saya sudah kata baca Alkitab 10 kali, Kejadian sampai Wahyu, tapi kok nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Sama halnya itu dengan Farisi, Bapak Ibu kasih. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 7 dijelaskan di sana, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Kemudian ayat yang ke-8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian menarik Bapak Ibu. Jadi perlakukan Yesus, dekatlah dengan dia, jadikan sesuatu tamu agung dalam hidup saudara, tapi juga sebagai kekasih hati saudara, dan terpenting lagi, jadikanlah dia sebagai satu pribadi yang perintahnya, ketetapannya kita lakukan, sehingga hidup saudara benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dari kota Nazaret ini saya berdoa supaya Tuhan sanggup membesarkan saudara dengan kuasa namanya dalam hidup saudara, sama seperti Nazaret yang tak terkenal. Ketika ada Yesus, dia menjadi netzer, tunas atau kembang yang sedang berbunga, kembang yang sedang memekar, menjadi bagian yang harum. Demikian juga dalam hidup kita. Waktu Tuhan ada dalam saudara, maka menjadi pribadi yang dibesarkan di dalam Tuhan. Bukan karena kitanya, bukan karena sayanya, bukan karena andanya, tapi karena Yesus dalam hidup saudara yang sanggup mengangkat hidupmu, memuliakan namanya, asal kau jangan menolak dia. Terimalah dia dalam hidup saudara. Jangan terbiasa karena keseharian. Hormati dia, nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya minta saudara, salam dari Holy Land, Nazaret, kota Yesus. Haleluya.